Pengertian capital budgeting pada dasarnya adalah suatu proses yang lengkap untuk menganalisa proyek dan untuk bisa menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal, atau bisa juga sebagai suatu proses perencanaan serta pengambilan keputusan terkait pembayaran dana, di mana proses pengambilan dana tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Batasan pada 1 tahun sendiri ini terlalu mutlak. Kategori pengeluaran ini termasuk di dalamnya biaya pembelian pada setiap aset tetap, yakni seperti tanah, bangunan, mesin, dan alat lainnya. Biaya untuk dana iklan jangka panjang, proyek penelitian, dan juga pengembangan pun termasuk dalam kategori investasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pilih Ramdhani dari kelas F1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120461. Keputusan akan investasi ini akan menjadi sulit untuk dikerjakan karena memerlukan penilaian tentang situasi pada masa yang akan datang, sehingga memerlukan berbagai asumsi yang mendasari suatu estimasi pada situasi yang mendekati ataupun yang mungkin tidak akan terjadi, baik itu karena ada faktor internal ataupun faktor eksternal. Nilai investasi tersebut harus bisa dihitung sesuai dengan aliran arus kas perusahaan dan harus merupakan suatu perusahaan yang paling tepat agar bisa menghindari berbagai risiko kerugian atas nilai investasi tersebut. Pada umumnya, perusahaan akan membuat berbagai alternatif atau variasi investasi agar bisa berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang, yakni berupa penambahan aset. Penambahan aset tanah adalah hal yang paling tepat untuk penambahan aset yang berpotensi yang merupakan sumber pendapatan yang potensial dan bisa dilihat dari suatu perusahaan. Jika investasi yang diajukan sudah ditentukan untuk bisa diterima, maka manajer keuangan kemudian memiliki cara pembayaran yang paling baik. Salah satu cara pembayaran yang paling baik anggaran budget adalah suatu rencana rinci yang sudah memproyeksikan cash flow masuk dan keluar selama beberapa waktu pada waktu yang akan datang. Dan sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas yang keluar selama beberapa periode pada masa yang akan datang. Capital budgeting juga bisa diartikan sebagai proses penyeluruhan untuk menganalisis berbagai proyek dan menentukan hal apa saja yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Mengumpulkan, menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan alternatif cara penambahan modal yang nanti akan memberikan penghasilan untuk perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Metode analisis capital budgeting. Di tahun 2006, terdapat salah satu survei yang dilakukan oleh Graham. Hasilnya para CFO dari berbagai perusahaan yang melakukan analisis kelayakan investasi dari suatu proyek dan menggunakan cara capital budgeting berdasarkan pada beberapa manfaat capital budgeting. Manfaat utama dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah untuk bisa mengetahui keperluan dana secara lebih detail karena dana bisa terkait jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, sehingga akan meminimalisir adanya over investment atau under investment. Selain itu, capital budgeting juga dilakukan agar bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam hal decision making. Karakteristik tentunya mulai dari perusahaan, ratio, tingkat kredit, leverage, kebijakan dividen, hingga perusahaan sendiri. Sementara itu, penilaian yang sering kali dilakukan untuk membuat keputusan adalah dengan net present value dan juga internal rate of return. Hal ini dilakukan untuk melengkapi analisis kelayakan usaha yang dilakukan dengan memperhitungkan probability
index, dan discounted payback. Net present value berdasarkan definisinya adalah salah satu cara untuk capital budgeting yang berfungsi untuk bisa mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan suatu faktor nilai, waktu, dan juga uang. Artinya new present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dari penerimaan kas yang masuk di masa depan. Berdasarkan pengertiannya, internal rate of return adalah discount rate atau faktor pendiskontoan lain yang digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflow, dan juga salvage value yang jelas menghasilkan jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. Ada beberapa kelebihan tertentu dari perhitungan ini. Di antaranya adalah dampak investasi yang akan bisa dilihat secara jelas dalam suatu perhitungan, mulai dari menghitung seluruh arus kas masuk hingga menghitung konsep time value of money, serta resiko investasi yang nantinya akan bisa terjadi di masa depan. Internal rate of return adalah suatu cara lain yang bisa digunakan untuk bisa mengevaluasi probabilitas rencana investasi dengan cara menghitung nilai waktu uang. Untuk kelemahannya sendiri, kebutuhan berdasarkan cost of capital sehingga tidak bisa memberikan hasil yang maksimal pada pemilihan proyek ini, berupa rasio dan kurang mampu memberikan keputusan yang tepat untuk proyek mutually exclusive. Profitability index adalah rasio dari present value dan cash flow setelah dilakukan investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi pada awal tahun ke-0 tersebut. Sementara itu, jika nilai lebih kecil dari 1, proyek tersebut harus bisa ditolak. Discounted payback period adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proyek investasi untuk bisa mengembalikan semua dana yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Cara ini adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk melakukan evaluasi pantas atau tidaknya suatu proyek tersebut dilakukan. Perhitungan yang digunakan dalam proyek tersebut juga cenderung sangat cepat karena berdasarkan intuisi umum yang bisa digunakan dalam dunia bisnis. Karena semakin kecil nilai proyek tersebut, maka akan semakin kecil juga risiko yang dihadapi terkait kondisi yang tidak menentu di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.